Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 17C Manajemen, yang akan mempresentasikan tentang hasil diskusi, retorika, dan kekeliruan penalaran. Di sini anggota yang akan presentasi adalah Dimas Aziz Nugroho, NPM 0123, Arif Satrio Adi, NPM 0139, Dewi Wirdatul Ulia, NPM 0155, Fani Agus Nugroho, NPM 0158, Berliana Agustina 0164, Dian Kusumawardani 0166, dan Risa Apriani 0171. Baik, di sini saya Dewi Wirdatul Ulia akan memulai presentasi tentang retorika dan kesalahan penalaran. Apa yang disebut dengan retorika? Retorika mengacu pada pembelajaran tentang studi komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain atau disebut dengan persuasif. Komunikasi di atas termasuk kategori yang digunakan ketika tujuan utamanya adalah mempengaruhi kepercayaan sikap dan perilaku. Selanjutnya ada elemen-elemen pokok retorika. Yang pertama ada pesan, komunikator, dan audiens. Pesan terdiri dari informasi, argumen, alasan, bukti, data, dan struktur. Komunikator berisi tentang etos atau kredibilitas, kebenaran yang otoritas, penampilan, kelancaran dalam berbicara. Sedangkan yang terakhir adalah audiens. Audiens berisi tentang keyakinan audiens, menghargai pengetahuan dan pengalaman. Dari ketiga elemen tersebut, mereka saling berhubungan satu sama lain. Dimas Aziz Nugroho, NPM 1701010123. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis retorika. Retorika yang pertama yaitu retorika forensik, di mana keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. Yang kedua ada retorika epidiktik. Retorika ini adalah jenis retorika yang berkaitan dengan wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Yang terakhir ada retorika deliberatif. Retorika ini dilakukan di hadapan publik untuk meyakinkan mereka mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Apa itu kekeliruan penalaran? Jadi definisi dari Valensi adalah proses penalaran atau argumentasi yang tidak logis, salah arah, dan menyesatkan dalam berbahasa verbal atau materi. Jadi dalam kesalahan penalaran itu dapat terjadi perbedaan arti, sehingga penalaran mengalami kesesatan. Terdiri dari dua macam, yaitu aksentuasi verbal dan nonverbal. Contoh aksentuasi verbal: apel atau buah dan apel bendera atau menghadiri upacara bendera. Mental atau kejiwaan dan mental terpelanting, tahu atau masakan dan makanan, dan tahu mengetahui sesuatu. Aksentuasi nonverbal pada kata apa dan ha akan berbeda maknanya jika diucapkan dalam keadaan marah, menjawab panggilan, dan dalam keadaan bertanya. Seperti itu. Yang kedua, kesesatan relevansi. Kesesatan relevansi terdapat 7 juga. Yang pertama, kesesatan relevansi pembenaran dasar kekuasaan, kesesatan kebetulan. Dan yang kedua, argumen untuk menyerang, cenderung memusat pada kasus. Yang ketiga, menitik beratkan keyakinan dengan lingkungannya, salah menyimpulkan. Yang keempat, bertolak dari anggapan kesalahan, salah memahami. Dan yang kelima, argumen belas kasihan, jawaban yang diperoleh tidak utuh. Dan yang keenam, membangkitkan emosi, kesimpulan tidak relevan. Dan yang terakhir,
Yang ketujuh, argumen yang tidak dapat dikritisi. Baik, terima kasih itu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya saya Fani Agus Nugroho, NPM 1701010158 akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu macam kesalahan penalaran juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kesalahan nalar induktif. Yang pertama kesalahan karena generalisasi yang terlalu luas. Yang kedua, kesalahan penilaian hubungan sebab akibat. Yang ketiga, kesalahan analogi. Kemudian yang kedua, ada kesalahan nalar deduktif dapat disebabkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kesalahan karena permisi mayor tidak dibatasi. Yang kedua, kesalahan karena adanya tempat keempat. Yang ketiga, kesalahan karena kesimpulan terlalu luas atau tidak dibatasi. Kemudian yang keempat terakhir, kesalahan karena adanya dua permis negatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Risa. Selain itu, macam-macam kesalahan dalam penalaran yaitu diantaranya terdapat 1. Dedukasi yang salah, 2. Generalisasi terlalu luas, 3. Pemilihan terbatas pada dua alternatif, 4. Kesalahan dalam menilai sesuatu, 5. Analogi yang salah, 6. Argumentasi bidik orang, 7. Meniru yang sudah ada, dan 8. Penyamarataan para ahli. Selanjutnya saya Dian Kusmawardani, NPM 1701010166 akan melanjutkan presentasi yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada kesalahan nalar dalam komunikasi. Salah satu penyampaian komunikasi ini adalah berita, baik itu berupa media massa maupun berupa media elektronik. Kekurangan kecermatan seseorang atau jurnalis dalam melihat hubungan logis antara satu fakta dalam konteks hubungan sebab dan akibat, dan kemudian kekurangan itu dituangkan ke dalam teks berita yang biasanya menyesatkan logika pembaca atau pemirsa. Dan ketika pembaca atau pemirsa ini menganggap teks yang dihasilkan jurnalis itu sebagai sebuah kebenaran, maka kesesatan dalam berlogika pun dianggap benar. Selanjutnya yaitu terdapat penyebab kesalahan dalam penalaran. Di sini telah disebutkan terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu dalam memberitakan peristiwa, kemudian poin kedua dalam menganalisis realitas, kemudian yang ketiga dalam mengumpulkan fakta, kemudian yang keempat dalam mengidentifikasi fakta, kemudian yang kelima dalam mengkritisi sebuah fakta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.